Zero. Roger, Irons. We don't see anything on the scope. Berlatar di suatu malam di perbukitan Amerika Serikat, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Ada Jack si ayah, Lily si ibu, dan Charlie si anak. Mereka bertiga tengah asik berkemah sambil bakar-bakar ketika sebuah pesawat tempur Amerika Serikat menabrak objek tak dikenal yang menyebabkannya jatuh tepat di hutan dekat tempat mereka berkemah. Sebagai seorang yang berjiwa penolong, Jack menyuruh Lily membawa anaknya pulang duluan, sementara dia akan memeriksa tempat kejadian. Yang ketika sudah sampai di sana, Jack bertemu dengan sang pilot bernama Sean. Ini babangusnya yang meminta bantuan Jack untuk memeriksa sesuatu, sebuah objek tak dikenal yang biasa orang sebut dengan UFO alias Unidentified Flying Object. Identified aerial phenomena. UFO wasn't working for you guys? Muncul sebuah objek berupa bola yang hidup dan bisa berbicara, di mana bola tersebut mengatakan jika dirinya sedang mencari seorang guard atau penjaga. Yang ketika si pilot dinyatakan tak layak, bola itu pun menghampiri Jack dan menyatakan bahwa dialah sang penjaga baru. Dan tiba-tiba Guardian denied. Guardian accepted. Self-destruct initiated. beberapa tahun sejak kejadian itu, muncullah seorang pahlawan yang dijuluki sang penjaga alias The Guard. Yang seperti kita tahu, Jack lah sang pahlawan tersebut yang dengan kekuatan besar. Muncullah tanggung jawab yang besar pula, yang mana dengan kesibukannya menumpas kejahatan, rumah tangga Jack pun menjadi tidak terurus, yang mengakibatkan dirinya harus bercerai dengan Lily sang istri. No one has claimed responsibility for tonight's daring rescue of 15 breaking news. Another possible guard sighting. The guard is using him. 10 tahun kemudian kita akan melihat Charlie, anak satu-satunya Jack yang kini sudah pamuda, tengah presentasi mengenai teorinya terkait sang pahlawan yang beberapa tahun terakhir selalu viral, di mana Charlie memiliki sebuah teori bahwa sang penjaga memiliki sumber tenaga tak terbatas, yang kalau dalam Iron Man itu ada arc reactor. Di sini sang penjaga memiliki sumber tenaga berupa bola alien yang kita lihat tadi di awal. Well, my presentation isn't about any of these energy sources. The world's greatest hero, the Guard. Saat itulah muncul siswi baru bernama Maya. Ini pamentenya yang merupakan teman kecil Charlie, di mana Charlie sudah lama memendam rasa kepada Maya, sehingga kemunculannya memberikan kesempatan kedua untuk Charlie bisa mengungkapkan rasa sukanya kepada Maya. Charlie, you can continue and please bring this back to the subject at hand. Selesai pelajaran, Charlie dan sahabat dekatnya bernama Burger ini parasnya mengikuti pertandingan baseball, yang mana Charlie mendapat kesempatan untuk melempar, sementara yang memukul adalah seorang siswa berbadan bongsor, terkenal kuat dan suka modal di pacilingan. Yang ketika Charlie mulai melempar, tiba-tiba I heard that his stare is so deadly. Di berita kita akan diperkenalkan dengan seorang CEO perusahaan senjata bernama Argon. Ini bebenguknya yang selama 10 tahun terakhir mengalami kerugian operasional akibat aksi heroik yang dilakukan oleh sang penjaga. Namun Argon yang gengsi menampik berita tersebut seolah semuanya baik-baik saja. The Guard continues to erode the need for a defense industry. His business has been uniquely impacted. That's not true. I think it is. No, and I that's guess what I'm definitely trying. Kembali ke Charlie yang diantar ibunya ke rumah Jack alias ayahnya setelah beberapa pekan tidak bertemu karena Jack yang katanya selalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga Lily sang istri meminta Jack untuk sekali ini saja fokus kepada sang anak dan tinggalkan pekerjaan untuk sejenak. There are some things that are more important than work, Jack. Very happy to be here. Mereka berdua akhirnya memiliki quality time untuk bersama, yang ketika sedang bermain video game, Jack mendapat telepon dari bosnya untuk segera pergi keluar kota. Saat itu juga yang kita tahu itu cuma wadul alias bohong, sehingga Jack meminta Charlie untuk telepon ibunya dan jemput untuk pulang malam ini juga. I know this sucks. I want to stay here and celebrate with you. Why can't you just cancel like you always do? I mean, when I say it's important. Yeah, I know. More important than me. Let me call Mom and she'll come Nah, I pick you got up. it. I got it. Tak ingin pulang begitu saja, Charlie justru menghubungi Burger untuk datang ke sini, dan Burger mengajak 2 orang lagi untuk ikut bersamanya, yaitu Maya dan satu teman sekolahnya bernama Lizzie, untuk berpesta di rumah ini demi menemani Charlie yang sedang gundah gulana. Borrow your notes for that stupid test tomorrow. Sorry.
much better. Sementara Burger dan Lizzie berada di ruangan lain, Charlie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengungkapkan perasaannya yang karena gugup, dia tak sengaja menggerakkan bola bandul besi milik ayahnya dan... I want to, what's happening? Ya, betapa terkejutnya mereka berempat tatkala ada sebuah lift di balik tembok rumahnya, di mana lift tersebut membawa mereka beberapa mil ke bawah tanah, yang di situ ada sebuah ruangan rahasia super canggih yang akhirnya membuat mereka berempat sadar jika tempat ini merupakan markas sang pahlawan, yaitu The Guard. So tight. This is beyond tight. This is the tightest. Orders activating. Di sisi lain, kita akan melihat Argon tengah bersama timnya yang salah satunya adalah Sean, sang pilot yang sempat terkena ledakan di awal ketika Jack dan dirinya menemukan pesawat alien. Setelah kejadian itu, Sean menjadi sangat berambisi untuk bisa mendapatkan sumber tenaga yang dimiliki oleh alien tersebut, yang karena tak punya sumber daya, Sean terpaksa bekerja untuk Argon supaya bisa melacak setiap energi yang muncul di berbagai wilayah. We'll find it. All right, relax. We just need more time. Run it again. Simulate its origin. Lost it again. Kembali ke Charlie dan kawan-kawan yang sesuai dengan umurnya selalu penasaran dan mengoprek semua benda yang ada di tempat ini, dimulai dengan mencoba printer 3 dimensi milik alien yang bisa memprint beberapa benda yang mereka pilih di layar monitor. Here, try this button. Masing-masing dari mereka pun akhirnya memilih benda sendiri untuk dimainkan, seperti Charlie yang mengambil gelang benten yang bisa membuat tangannya memiliki kekuatan besar sekaligus mengeluarkan laser. Lalu ada Burger yang mengambil tongkat magnet, Maya dengan jaket canggihnya, dan Lizzie dengan jetpack yang bisa membuatnya terbang ke sana kemari. Tanya itu, Burger bahkan menemukan sebuah perangkat berupa pintu portal yang bisa membuat kepalanya menghilang dan muncul di sisi lain, yang dari situ mereka memiliki sebuah ide brilian untuk bisa membuat keempatnya melewati ujian hari esok. One magic portal thingy, and it comes out the other. We have that test tomorrow anyway. That class was so easy. Crazy idea. Charlie dan kawan-kawan pun nyanyi-nyanyian pergi ke sekolah menggunakan mobil super milik Jack, di mana saat ujian sudah dimulai, Lizzie yang berbeda kelas pun bertugas untuk mengerjakan semua ujiannya menggunakan alat portal yang mereka tempelkan di bawah meja. You ready to chop down the sequoia? Maya? No problem. Saat sudah selesai, ibu guru pun bertanya tentang alat apa yang dimasukkan Burger ke dalam lokernya, di mana Burger menjawab bahwa itu hanyalah karya seni untuk kelas seninya, dan beruntung si ibu percaya begitu saja. Very challenging test, thank you. Anytime. Saatnya pertandingan baseball hari terakhir, Charlie mengajukan diri untuk menjadi pelempar setelah kemarin dipermalukan oleh semua anak-anak sekolah, yang mana dengan gelang canggih yang dimilikinya sekarang, Charlie bisa meningkatkan kekuatan lemparannya sampai 100%, yang membuat semua orang olohok dibuatnya. Power increase. Build strength. Yeah? Now that's fast. Alright. Untuk merayakan kemenangan mereka, Charlie dan kawan-kawan pun mengendarai mobil Jack dengan berputar-putar di parkiran, sehingga ketika mobil berteknologi alien itu aktif, Argon dan anak buah pun langsung bisa mendeteksi adanya kemunculan energi tinggi, yang karena mode blokirnya tidak diaktifkan, Argon bisa langsung mengetahui posisinya dan menyuruh pasukannya untuk pergi ke sana, berharap bisa merebut sumber energi yang dimiliki oleh sang penjaga. Yep, there he is. Got him. I pull up the map. Tak hanya puputran di tempat parkir, Charlie dan kawan-kawan pun berulah di jalanan ketika kecepatannya melebihi batas yang membuat petugas harus mengejarnya, yang dengan banyak fitur canggih, mereka berempat pun bisa lolos dengan mudah dari mobil polisi tersebut. Engaging smoke screen. Later on. Disk populator off. What else do we have here? Come on, try something. Figure something Magnetic out. pulse. Magnets bonded. 1,
Sesampainya di markas, mereka semua pun bermain-main dan menapiskan setiap perangkat yang dimiliki masing-masing. Namun yang mereka tidak sadari adalah pasukan Argon yang dipimpin Sean kini sudah bergerak masuk ke dalam rumah Jack dan berhasil menemukan lift yang merupakan jalan masuk menuju ke bawah. I'm getting electromagnetic pulse from... Feels like we're breaking into a pottery bar. Very feng shui and a secret elevator. Ketika Charlie dan kawan-kawan sedang terpisah tempat, saat itulah Maya menyadari jika ada beberapa orang yang sedang menyusup ke tempat ini, di mana Sean sendiri melihat layar monitor yang di situ dijelaskan jikalau sang penjaga sedang bertugas di Jepang, sehingga dia dan pasukan bisa lebih leluasa untuk mencari di mana bola energi itu tersimpan. Whoever's down here, we're gonna smoke them out. You in Wisconsin, sweep the perimeter. After that. Lockdown. Karena semua pintu keluar sudah dikunci, Charlie, Burger, dan Maya pun pergi ke ruangan lain yang ternyata tempat itu merupakan tempat disimpannya sumber energi alien, yakni bola energinya, di mana mereka bertiga akhirnya menyadari jika Sean dan pasukan pasti mengincar benda ini, sehingga Charlie memutuskan untuk membawanya demi untuk mengamankannya. Generating predictions. Harley! Huh? Come on! Lizzie sendiri kebetulan sedang di dalam toilet tepat di rumah Jack yang berada di atas markas ini, sehingga dia sempat melihat kekejaman yang dilakukan oleh Argon ketika menyuruh anak buahnya untuk membunuh salah satu timnya sendiri karena menolak dan tidak setuju untuk membunuh anak-anak di bawah umur. Killing kids is not a part of my contract. Exactly. Freeze! Who are you? I'm Lizzie McGonagall. Tak lama terdengar suara bel pintu yang ternyata itu adalah teman kencannya si Lizzie bernama asli Eugene, tapi biasa dipanggil Big Mac karena tidak suka dengan nama aslinya. Argon sekarang memiliki dua sandera di mana dia berhasil menginterogasi keduanya dan akhirnya menyadari jika yang berada di rumah ini hanyalah anak-anak saja. What are you doing here? Has been hanging out with my brother and his friend. He's in church. Just kids, huh? Hi, I'm looking for a Charlie Kincaid. I got someone here who'd like to say hi to you. My brother's here. They're gonna kill my brother. Give me that. Mengetahui Argon akan membunuh Lizzie dan Big Mac jika tidak menyerahkan bolanya, menimbulkan sedikit perdebatan antara menyerahkan bolanya atau tidak, di mana Burger memutuskan untuk menyelamatkan Lizzie sendirian yang justru tak sengaja mempertemukan dia dengan Argon. What can he say? He looks like a baby. Hamburger akhirnya berhasil menangkap Argon menggunakan tongkat magnet, di mana Argon diinterogasi mengenai tujuannya kenapa mengejar bola tersebut, bahwa benda tersebut merupakan teknologi canggih yang berasal dari dunia lain, yang dengan bola tersebut Argon percaya bisa membuat kedamaian di muka bumi ini, yang padahal tujuan sebenarnya adalah untuk membuat senjata canggih untuk dirinya sendiri. Why do you want it? I want to use it so I can solve the world's problems. That thing's highly advanced technology. It's like otherworldly technology. Di saat bersamaan, Jack yang sedang dalam baju tempurnya pun baru menyadari jika Charlie belum pulang ke rumah ibunya dan baru memeriksa kamera CCTV ketika mereka semua sedang dalam bahaya, sehingga Charlie memutuskan untuk pulang ke rumah menyelamatkan mereka semua. Just put Charlie on. Okay. Put him on where? Wait, where's Charlie? He's right where you left him. Oh, shoot! What? Kembali ke Charlie dan kawan-kawan yang memilih untuk melakukan pertukaran antara Argon dan kedua temannya, yang di situ Argon berjanji akan melepaskan mereka semua jikalau bola tersebut diserahkan. Namun ketika Argon sudah mendapatkan bolanya, dia rupanya ingkar janji dengan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua dan... Let's keep it on the reps till we get it to the lab. What? It's fake. It's a fake! Charlie! Emergency shut off. Ketika Charlie dan kawan-kawan akan melarikan diri, bolanya tak sengaja terjatuh sehingga Charlie memilih untuk kembali, dan dari situ terjadi pertarungan antara anak-anak versus orang dewasa yang menjadikan film ini seperti film action tapi lebih family friendly dan layak ditonton oleh keluarga. Charlie! Hurry up!
Pada akhirnya Charlie dan kawan-kawan pun berhasil tertangkap yang ketika Argon bermaksud untuk menghabisi mereka semua, Sean menolak hal tersebut sehingga sampai di sini bisa disimpulkan jika Sean masih memiliki hati nurani dan bisa dikatakan orang baik, namun karena anak buah Argon mengancamnya, Sean tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan bola tersebut. Tapi tiba-tiba Give it to me. ya, bola tersebut akhirnya berhasil diamankan tepat di dalam loker milik Burger, di mana portal tersebut juga berhasil dihancurkan sehingga Argon tak punya pilihan lain selain memaksa mereka menunjukkan di mana portal yang satunya. Dan tak lama muncullah Jack tanpa baju tempurnya yang mengaku sebagai orang IT untuk memperbaiki beberapa alat di markas ini. I'm just the IT guy. I was alerted to a security breach. Okay, are you the guard? No, I'm definitely not the guard. Argon pun bertanya tentang sabuk yang dipakai oleh Jack karena mirip sekali dengan sabuk Satria Baja Hitam alias Kamen Rider Henshin. Dan ternyata benar, sabuk tersebut merupakan sebuah alat untuk dirinya bisa berhenshin atau berubah menjadi sang penjaga. Tetapi karena baterainya habis, Jack tidak bisa menggunakan sabuk tersebut secara maksimal. Ketika sedang kabur, muncullah Argon yang sudah berpakaian seperti The Guard alias sang penjaga, di mana Argon ternyata diam-diam sudah mengambil sabuk lain yang biasa dipakai Jack pada musim dingin, sehingga dengan baju tempur tersebut dirinya berhasil menahan mereka semua di sana, sementara dia membawa Burger untuk mengambil bola tersebut di dalam loker sekolah. Set the nanobombs and give us enough time to clear the blast area. Dan betapa kejamnya Argon ketika dia menghabisi anak buah terakhirnya di dalam lift, yang alasan daripada dia melakukan itu hanya karena tidak ingin ada saksi atas penemuan bola canggih ini. No witnesses. Pada akhirnya Sean pun berpihak pada Jack dan anak-anak setelah menyadari fakta bahwa Argon hanya mementingkan dirinya sendiri, sementara Charlie dan kawan-kawan bermaksud untuk membobol kata kunci untuk bisa keluar dari sini, yang justru malah membuat Charlie dan Maya terjebak di dalam kurungan printer 3 dimensi. Escape hatch, the printer, everything. If we don't crack this code, we're all gonna die. Password only 10,000 combinations. Only 10,000? Speaking of plans, do you think we like me to be reevaluated? Saat itulah Lizzie menggunakan gelang benten untuk memecahkan kata kuncinya, di mana Charlie yang merasa tidak punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup pun dengan pededetnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Maya dan Platform has reached maximum capacity. Maya, I gotta tell you something. 4, 3, 2, 1. I'm sorry. Oh, it's been the weirdest times to be vulnerable. setelah pintunya terbuka, mereka semua pun menggunakan jetpack untuk keluar dari sana tepat saat bom meledakkan markas tersebut, di mana Sean menyuruh Jack dan anak-anak supaya pergi duluan ke sekolah, sementara dirinya akan menghambat anak buah Argon yang lain yang sebentar lagi akan datang ke sana. Oh my God. No, we've gotta get to school. Guys, go. I'll slow him down. The world needs the guard, Jack, right? Let's go get Burger. Sementara itu Argon dan Burger sudah sampai di sekolah tepat saat diadakan pesta dansa, di mana saat mereka berdua sudah sampai di loker, muncullah si ibu guru yang mengatakan jika semua barang yang ada di dalam loker milik Burger sudah diamankan setelah pintu lokernya hancur akibat pertarungan tadi, sehingga ketika si ibu sedang mengambil bolanya, itu memberikan waktu kepada Jack dan anak-anak untuk bisa sampai di sekolah secepatnya. If she doesn't find it, I'm gonna kill you. You can stay in the corner. Tepat saat Jack sudah sampai di sekolah, si ibu guru pun muncul untuk memberikan bolanya. Tetapi ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Argon, si ibu guru pun menyuruh Burger untuk lari secepatnya. Tell the authentics from the first. Saat itulah muncul Jack yang mengajaknya duel untuk mengalihkan perhatian, namun tanpa baju tempurnya yang masih lowbat, Jack dibuat tak berdaya tanpa bisa melakukan perlawanan seimbang. Dan tiba-tiba muncullah Charlie dengan mobilnya, yang mana pada saat yang bersamaan Burger pun melemparkan bolanya yang membuat Jack bisa berubah menjadi Iron Man.
Jack dan Argon pun bertarung di ruangan locker yang karena jam terbang Jack jauh lebih tinggi. Kini giliran Argon lah yang kewalahan dibuatnya. Merasa sesak dan kepanasan, Argon pun bertanya tentang bagaimana cara membuka helmnya, sehingga Jack dengan baik hati memberitahukan caranya. Lantas Argon pun dibiarkan minum sebentar supaya pertarungan mereka bisa kembali dilanjutkan. How do you do it? Stand back. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dan Argon tak mampu melawannya. Tetapi saat lengah, Jack kehilangan Argon yang menghilang entah kemana. Yang ketika Jack menyuruh anak-anak untuk segera pergi, tiba-tiba Argon muncul dari belakang menangkap Charlie dan meminta bolanya diserahkan saat itu juga. Give it to me. Okay, it's yours. Tak punya pilihan lain, Jack pun rela menyerahkan bolanya demi keselamatan sang putra. Tapi tiba-tiba HBD. setelah semua selesai, Jack dan Charlie terlihat sedang berkemah berdua yang ketika ada panggilan darurat, Jack menunjukkan sesuatu yang baru, yakni sebuah mobil pahlawan seperti Invisible Bot mobil milik Mermaid Man dan Barnacle Boy, di mana kini mereka berdua akan bekerja sama sebagai pahlawan super yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Mission Control, you ready for your next mission? Now it's the new G-Mobile. Come on, Captain. Accept new mission. Tamat, ending yang cukup mem-family friendly kan?